Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Karisa Putri dengan NIM 1714423061 dari kelompok Research Marketing kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan Importance Performance Analysis atau IPA. Untuk tujuan penggunaan teknik analisis di sini, yang pertama kita akan mengidentifikasi tingkat kepentingan dari setiap atribut produk parfum Mykonos menurut persepsi konsumen generasi Z. Lalu kami mengukurnya tingkat kinerja aktual produk Mykonos yang akan dirasakan langsung oleh responden dan memetakan posisi tiap atribut ke dalam 4 kuadran matriks IPA sebagai dasar dasar rekomendasi strategis bagi perusahaan. Lalu di sini jenis data yang dibutuhkan untuk penilaiannya itu untuk skala pertama itu sangat tidak penting, skala 5 sangat penting. Lalu penilaian di kinerja atau kepuasan, skala pertamanya itu sangat tidak puas dan skala limanya itu sangat puas. Di sini instrumen yang digunakan pada eh, G-form, kita memakai G-form, yaitu ada nama indikatornya, ada kesesuaian aroma dengan selera anak muda, ketahanan aroma parfum, keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, desain botol dan kemasan yang menarik, dan sebagainya. Di sini kita juga ada kepentingan satu skala 1 sampai 5 dan kinerja 1 sampai 5. Untuk struktur data yang akan dianalisa di sini setelah kuesioner terkumpul, data itu dimasukkan ke dalam spreadsheet dengan struktur berikut. Yang pertama ada Y1 sampai Y12, di mana skor kepentingan per indikator. Lalu X1 sampai X12, di mana skor kinerja atau kepuasan per indikator itu. Dan setiap barisnya itu sama dengan satu responden. Dan setiap kolom indikator akan dihitung rata-ratanya. Langkah pengolahan data di sini, yang pertama, langkah pertamanya ada input data mentah, di mana masukkan semua jawaban responden ke Excel, lalu dipisahkan kolom kepentingan Y dan kinerja X. Lalu langkah keduanya, hitung rata-rata per indikator. Untuk setiap indikator, itu hitung meannya skor kepentingan Y dan mean skor kinerja X. Di sini ada rumusnya, X reference C3 banding C102. Langkah ketiganya, hitung grand mean, di mana hitung rata-rata keseluruhan dari semua mean indikator. Grand mean X dengan grand mean Y. Langkah keempat, tentukan posisi tiap indikator di kuadran, di mana bandingkan X dengan grand mean X dan Y dengan grand mean Y sama dengan masuk kuadran mana. Nah, langkah kelima itu kita membuat scatter plot, di mana matriks IPA ini plot semua indikator ke dalam diagram Cartesius dengan garis pembatasan grand mean X dan Y. Di sini ada prosedur analisis di mana kita membuat step pertama, buat tabel yang berisi nama indikator satu, rata-rata kinerjanya itu X, rata-rata kepentingannya itu Y. Lalu di step kedua, di baris bawah tabel itu hitung grand mean Y dan X dengan reference-nya itu di sini kita ada B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, dan B12. Lalu untuk step tiganya, di mana blok kolom X dan Y itu kita memakai insert chart, lalu scatter plot, dan sumbu horizontalnya itu X. Lalu sumbu vertikalnya itu Y, yaitu kepentingan, dan step empatnya itu kita akan tambahkan dua data series baru sebagai garis vertikal X sama dengan grand mean X dan garis horizontal Y sama dengan grand mean Y. Dan step kelimanya, kita tambahkan nama indikator B1 sampai B12 tadi sebagai label data point. Oke, selanjutnya ada hasil pemetaannya di mana ada kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Distribusi 12 indikator atribut produk parfum Mykonos berdasarkan hasil penilaian 100 responden generasi Z. Garis tengah merupakan Grand Mean X 3,88 dan Grand Mean Y 3,97. Cara membaca outputnya di sini untuk kuadran satu yang bernama prioritas utama, kondisinya itu kepentingannya tinggi, kinerja rendah. Lalu aplikasinya itu kepentingan tinggi, kinerja rendah. Jadi cara baca titik di scatter plot di sini adalah titik di pojok kiri atas sama dengan masalah terbesar, yaitu kepentingan tinggi tapi kinerjanya buruk. Nah, lalu untuk titik di pojok kanan atas itu performanya terbaik dan semakin jauh dari Grand Mean sama dengan semakin ekstrim posisinya.
Untuk kuadran pertama, prioritas utamanya mereka itu adalah area yang kritis. Jadi konsumen menganggap atribut ini sangat tidak sangat penting, namun kinerja Mykonos ini sangat mengecewakan. Lalu atribut yang bermasalah di sini ada B1, kesesuaian aroma dengan selera anak muda, kinerjanya dengan skor 3,86 sampai kepentingannya 4,12. Lalu B5-nya ini di sini desain botol dan kemasan yang menarik, kinerjanya 3,84 sampai kepentingannya 4,14. Lalu B11-nya kesesuaian produk untuk aktivitas harian. Kinerja skornya adalah 3,80 sampai kepentingannya 4,6. Di sini generasi Z sangat peduli pada tampilan visual produk dan relevansi aroma dalam kehidupan sehari-hari. Namun Mykonos dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi tersebut. Ini adalah area yang harus segera diperbaiki agar kepuasan konsumen meningkat secara signifikan. Untuk di kuadran 2 yaitu jaga kualitas, di mana keutamaan utama Mykonos itu adalah ekspektasi tinggi konsumen berhasil dijawab dengan kinerja yang memuaskan. Atribut unggulannya di sini mereka ada di B4, yaitu kesesuaian harga dengan kualitas. Kinerja skornya adalah 3,90 sampai kepentingannya 4,2. Lalu ada B7, kemudahan pembelian secara online. Kinerja skornya 3,96 sampai kepentingannya 4,30. Lalu selanjutnya ada B8, yaitu kemudahan informasi di media sosial atau marketplace, di mana kinerja skornya 4,18 sampai kepentingannya 4,8. Dan B10, di mana image brand modern dan cocok untuk generasi Z. Kinerjanya skor 4,2 dan sampai kepentingannya 4,22. Mykonos ini unggul dalam aksesibilitas digital dan citra merek yang relevan bagi generasi Z. Keempat atribut ini merupakan competitive advantage yang harus dipertahankan dan dijaga konsistensinya. Lalu di kuadran 3, yaitu prioritas yang rendah. Kuadran 3 ini masuknya adalah prioritas rendah, low priority, di mana karakteristik mereka kepentingannya rendah, kinerjanya pun juga rendah. Atributnya ketahanan aroma di B2, keterjangkauan harga di B3, variasi aroma di B6, dan daya tarik promo atau diskon di B12. Statusnya tidak perlu dialokasikan sumber daya yang besar saat ini karena perbaikan dapat ditunda dan dilakukan secara bertahap. Lalu di kuadran 4 possible overkill, di mana kuadran 4 ini karakteristiknya kinerja yang sangat bagus, tetapi konsumen ini menganggap kurang penting. Karena review konsumen yang positif di B9 dengan kinerja skor 4,16, lalu kepentingannya 3,96. Di sini Mykonos sudah sangat baik dalam membangun reputasi review positif, namun generasi Z lebih memprioritaskan faktor lain seperti desain kemasan dan kesesuaian aroma. Sumber daya di sini sebaiknya dialihkan ke kuadran pertama. Baik, untuk di conclusionnya, kesimpulan IPA yang baik menjawab tiga hal, yaitu apa yang ditemukan, apa artinya, dan apa rekomendasinya. Berdasarkan hasil important performance analysis terhadap 100 responden generasi Z pada penggunaan produk Mykonos di Jabodetabek, ditemukan bahwa yang pertama itu atribut yang harus segera diperbaiki adalah kesesuaian aroma dengan selera anak muda di B1, lalu desain botol dan kemasan di B5, serta kesesuaian produk dan aktivitas hariannya itu di B11, lalu ketiganya berada di kuadran 1 dengan gap kepentingan versus kinerja terbesar. Dan yang kedua, kekuatan utama Mykonos ini terletak pada kemudahan pembelian online, visibilitas informasi di media sosial, kesesuaian harga dengan kualitas, dan image brand modern. Atribut-atribut ini harus dipertahankan sebagai keunggulan yang kompetitif. Lalu Mykonos disarankan untuk tidak mengalokasikan terlalu banyak sumber daya pada atribut review konsumen. Ini masuknya di kuadran 4, yaitu melainkan mengalihkan fokus ke peningkatan desain kemasan dan relevansi aroma produk bagi generasi Z. Lalu untuk selanjutnya, Grandman kepentingan dengan skor 3,97 yang lebih tinggi dari Grandman kinerja 3,88 menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja produk Mykonos ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan konsumen generasi Z. Sehingga masih ada ruang perbaikan yang harus disignifikankan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.